katsira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Saya memohon Bapak Ibu mengikuti doa yang saya baca. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahi al aliyyil azim. Tadi saya khutbah, inilah doa yang dibaca. Di akhir khutbah saya bahwa ada doa yang dibaca, maka doa inilah yang kita baca. Doa ini pula yang cocok diamalkan karena kita berada di pulau sebatik ini. Doa inilah yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam saat dikejar oleh Fir'aun. Sampai di pinggiran lautan, kiri kanan tidak ada jalan. Di depannya adalah lautan yang sangat luas. Di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya siap untuk menggempur, untuk membunuh Nabi Musa. Lalu Allah mengatakan, wadrik bi'asakal bahar, pukulkanlah tongkatmu di lautan. Dalam riwayat dikatakan Nabi Musa memukulkan tongkatnya tapi tidak terjadi apa-apa. Dipukulkan kedua kalinya tidak terjadi apa-apa. Sampai ketiga kalinya datanglah malaikat Jibril, wahai Musa, memang Allah yang memerintahkan engkau memukul tongkatmu di lautan, tetapi Allah membutuhkan doa-doamu. Diajarkan lo baca doa ini. Allahumma ya Allah, lakal hamdu, segala puji bagimu, wa ilaikal mustaka, kepadamu ya Allah aku adukan segala urusanku, wa antal musta'an, engkau sebaik-baik penolong, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali darimu. Napapeka tongkatna Nabi Musa, dengan izin Allah terbelah lautan menjadi jalanan. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu kalau mau menyeberang ke Nunukan, ambillah tongkat, baca doa tadi, pukulkanlah tongkat itu di lautan, lalu lompatlah di laut itu. Insya Allah tenggelam. Insya Allah telan noh. Makanya tadi saya menyeberang tidak baca itu karena saya tidak yakin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Asadiyah Bapak Dr. Haji Ali Karim, yang saya hormati para camat yang sempat hadir, para KUA, yang saya hormati tokoh masyarakat, ada Haji Herman, Haji Nuardi, yang saya hormati seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu majelis taklim, semuanya insya Allah semoga kehadiran kita pada malam hari ini menjadi asbab Allah kumpulkan kita di dalam surga. Amin. Amin. Purani ureke-reke batanna uti. Ternyata ada 12. 4 di kanan, 4 di kiri, di panggung ada 4 juga, jadi 12. Kalau saya melihat telurnya, insya Allah panitia tidak perlu ragu. Kenapa? Karena pasti akan cukup. Tapi narekodek nagan nak matut telona berarti engkau malah 2. Nah, dengar matu ni malah 2. Hadir yang dimuliakan oleh Allah, tapi bukan telurnya penting. Kenapa kalau maulid ada telur? Ya bahasa nama itu kan mana setawane itu? Tawana pak KUA, pak camat. Ini gapi? Hah, pak camat? Namo taleka ide tuti bilesu. Ya, megang yung kosok na lalo bagasi. Tetapi bukan telurnya yang penting, tapi apa makna telur? Maka dan reguruta alebu tello kona, apa maknanya malebu tello? Coba kita ambil telur, ipatadangi riasek na mejangi, maka dia akan jatuh. Lalu kemudian dialasi, ipatatongi, dia akan jatuh. Maknanya apa? Dek gaga mariase, dek gaga mariawa. Artinya kalau orang sudah makan dari telur maulid ini, maka tidak boleh lagi menganggap dirinya lebih atas, lebih baik, lalu kemudian merendahkan orang. Itulah makna telur. Jadi kong kata vole ni ma mauluk natu lima boromo pa berarti makurat talo yaitu. Ya taruh megegat talo malangi, mamuti lima boro. Ya kong kamakun reko taliwali wak boro na pajinet talo. Itulah makna telur. Bukan hanya sekedar telurnya, tapi apa maknanya? Coba lihat Nabi Musa. Allah berfirman, wahai Musa,
Coba kau cari di antara makhlukku yang kau anggap dirimu lebih baik daripada orang itu. Nabi Musa datang ke pasar mencari manusia. Mungkin ada orang saya lebih baik daripada dia. Ternyata dia tidak menemukan di pasar. Dia datang di tempat yang lain. Nasapa niga tawading nala mangolor pung Allah Ta'ala. Yang Nabi Musa menganggap dirinya lebih baik daripada orang itu. Ternyata dia keliling mencari, dia tidak mendapatkan. Kenapa? Setiap orang yang dia temui ternyata ada kelebihan yang Allah berikan yang Nabi Musa tidak memilikinya. Datang melapor, ya Allah, aku sudah keliling mencari orang yang kau maksud, tetapi ternyata tak satupun dari makhlukmu yang aku bisa anggap diriku lebih baik daripada dia. Apa kata Allah? Wahai Musa, andai kata ada orang yang kau temukan yang kau anggap dirimu lebih baik daripada orang tersebut, maka aku cabut namamu dari daftar nabi-nabi yang telah saya utus. Oh ibu, agak tiki jem metik samana dina pura mandre. Oh ibu, biasa kika mita toma boro, tegi monro, alengi talo. Kemudian makna soko, tegi soko na ya, ada soko ya? Ada. Karena saya pernah datang di acara maulid, dapat ember satu besar, tiba-tiba karena banyak telurnya, upalepang iko pesantrennya. Maklumlah anak-anak santri itu kalau dapat telur ramainya bukan main, maka beta jeputa lo napa nuka pantin dan nakarawe nasang soko, ternyata kesik di sana. Ya, kesik di sana. Apa makna soko itu? Ternyata soko ini melambangkan persatuan. Bersatulah kalian sebagaimana bersatunya soko ini. Coba lihat soko, PDI Kemo, PDI Masedi, PDI Bampai, PDI Masedi. Bahkan kalau dia dilempar di tembok, di tiang listrik, nalak birang ima penyu ini yang masar serang. Betul apa tidak? Jadi kofurani yang resoko dek nawat dito si salah-salah mak bali bola. Oh ibu, biasa kimita to si salah mak bali bola. Tegi si monro. Nanti dia kemana-mana. Jadi kong kata furani manre soko na tulisi salamo mak bali bola, berarti tanya soko nanre itu ber. Karena hanya beras yang tidak bersatu itu. Tapi kalau soko dia bersatu, itulah makna daripada telur soko. Lalu yang ketiga ada batang pisang ini. Luar biasa panitia yang kemudian mapamula natak bana ye na napa nali oli na napa nagaya-gaya napa napa jokas. Ini kan tidak simpel. Tapi apa makna buraoti? Ternyata batang pisang ini, coba lihat Bapak Ibu, kalau ada pisang yang tumbuh, maka pisang itu ketika ditebang dia akan tumbuh lagi kalau dia tidak punya anak. Tapi narikong ke anak na coko na pura ditebak dek na coko itu. Artinya apa? Mudah-mudahan maulid ini membuat kita punya ilmu tentang Rasulullah sehingga pulang ke rumah siap mendidik dan melahirkan anak-anak yang berkualitas. Kita bersyukur di Sebatik ada pondok pesantren Asadiyah, anak tak macam salawat. Daripada anak-anak teh taliwaliwa betana. Oh ibu, ya ko betai anak-anak ini kena boleh ambokna atau indokna. Hei, ko betana anak ini kena boleh ambokna atau indokna. Ambokna. Tapi ko matongkon anak ini kasi na boleh ambokna atau indokna. Ambokna sih. Tanran anggota ambokna iya. Anggota na tong ambokna. Tapi makanya kita kalau ada anak-anak yang nakal, siapa yang salah? Ambokna. Berarti lapong ambok ma biasa na lapas sa lapong indo. Tapi narekong ka anak matongko, pangkatonga to na taliwaliwa tongkona. Diajar tidak paham. Niga na pole anak-anak inareko matongko indo na. Berarti lapong indo taliwaliwa gadi na polakay. Oh ibu. Siap tu ni makapila kena depa mulen na. Matongko anakmu. Tapi kung kanana iya to na matongko iya to na batta siruntu ambo na papasa indo na taliwa kadina. Tapi insyaallah di Sungai Nyamu tidak ada. Aku mi wirin atas ya. Hadirin dimuliakan oleh Allah, itu makna yang disiapkan ini. Maka kita hadir di tempat ini peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan karena cinta. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi menyampaikan man ahabbani, siapa yang mencintaiku?
Kana ma'i fil jannah, maka dia bersamaku di dalam surga. Ibu mau masuk surga kan? Mau masuk surga. Tapi biasa kita gosip. Biasa. Ya Pak gosip surga atau neraka? Aduh je. Mau masuk surga toh? Tapi biasa kita gosip. Ya Pak gosip surga atau neraka? Bisa mau kali. Inilah pentingnya masker. Walhamdulillah. Saya ditanya Pak Ustaz, kira-kira kapan kita ini tidak pakai masker? Saya bilang Pak aja pemak gosip. Nasabat taliwa-liwa ini jangan anakmu. Tapi bukan di Sabatik, di apa itu? Di Indonesia. Taliwa-liwa anak. Makanya tuh, oh ibu, istri Rasulullah itu dia kaya. Kaya tapi sederhana penampilan. Yang dia perbanyak adalah hartanya dimanfaatkan di jalan Allah. Saya ulangi, Khadijah kaya, penampilan sederhana, hartanya dipakai di jalan Allah. Beda dengan istri kita, suami miskin, bene taliwa-liwa gaya. Makanya statusnya Pak Bemore, lu repet di bene gaya. Macawa Pak Bemore dibaca, lu repet di bene gaya. Nah karena nih corona, makura penumpang, tapi taliwa-liwa gaya mundi. Tapi saya yakin kalau orang-orang di Sabatik, para wanita insya Allah magaya tapi mati nulu berjama, betul? Betul. Apa buktinya Pak Ustaz? Orang-orang di Sungai Nyamuk wanitanya kalau dia datang di pengantin, walau mereka sibuk di acara pernikahan, majempu, tapi kalau azan berkumandang, nalak biras salewi botinge ketimbang terlambat sholat berjamaah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Mereka betul. Mereka betul. Ya mau mereka tetap memrocado. Macam pupura si tuda, tato si tato tuda tato. Leso nama sempaja. Kenapa wanita susah sholat? Taliwa-liwa gaya. Sudah ada bulu mata yang diberikan oleh Allah hanya karena dia lihat Quran panjang, nah tambah isi. Karena macicak menrek. Seandainya ada cicak yang jatuh dari atas, nah tapi karena merana cicakmu taruh. Ngomong gayamu. Angkana lensa mata diwerengir kung Allah Ta'ala, lensa mata asli. Oh, nalesi lensa mata biru. Loto ya asap boleh Amerika. Padahal boleh musuhnya nyamuk. Betul apa tidak? Makanya Bapak Ibu, kalau orang bilang di media kita ini dijajah oleh luar negeri, kita dijajah oleh Cina, saya bilang begini, karena kita pun tidak bangga dengan berbagai macam istilah yang ada di Indonesia. Oh Ibu, ada jangkrik yang bunyi di Sungai Nyamuk. Kalau jangkrik itu bunyinya bagus, jangkrik agak sana. Jangkrik Belanda. Ya kung ka jangkrik Camoni, nampen jangkrik Ogi. Lemnya lem Korea. Wih, lem Korea sih. Sandalana sandala Jepang. Manukna manuk Bangkok. Naro. Agapi, banana bana Hong Kong. Saya datang di pasar Sengkang itu beli pepaya. Saya bilang, ibu ini pepaya apa? California. Maka kategi mundur di tanah nasa sabam paru. Sabam paru tumbuhnya dia kasih nama California. Jauh memang dia. Saya beli jeruk di pasar. Saya bilang, kasih saya jeruk itu. Jeruk apa Pak? Kak jeruk itu. Maka jeruk agak yang mau saya lemu Cina. Maka tegi mau beritahu sama Malangke. Bayangkan di Malangke tumbuhnya dikasih nama lemu Cina. Goncina goncing Inggris. Itu kan cara natan nakala kita. Iya. Agapi. Goncina goncing Inggris. Di sana dia nabuti tapi juga makutan pusan roh saya umur saya 45 tahun dia pakai makduteka maka pusan roh gampang. Ala ko goncing Inggris murame napong ceme. Apa iya tuh goncing Inggris sini na mormore no kamanan. Termasuk no kaparupusan mo. Karena dia ambil goncing Inggris, dia ambil air, na tollo ina bolangi ria sekna na sabak lolat dan ibuting, na iya kenal luvem male goncing Inggris na. Dan karena nagapa aja na. Dia pada bukti borunya dia. Makanya kalau mau dapat jodoh jangan datang ke dukun, betul Ibu? Tapi datangnya kepada apa? Kepada Allah. Kau salat tahajud, kau salat hajat, kau salat duha, puang, tawereka kasih lakka. Umur 25 tahun, kulitnya putih. Lengkap doanya kan? Ya Allah berikan aku suami kulitnya putih umur 25 tahun.
Lalu setelah dia banyak berdoa, ternyata ada yang datang melamar. Umurnya berapa? 65 tahun. Alhamdulillah. Tapi karena dia pernah mendengar hadis, siapa seorang laki-laki soleh yang datang kepadamu, akhlaknya bagus, sholatnya bagus, kalau kau tidak terima akan terjadi fitnah dunia, maka dia terima umurnya 65 tahun. Setelah dia terima, tetap dia sholat, ya Allah berikanlah aku suami umurnya 25 tahun, kulitnya putih. Maka dia anggota hehe, salah kapapat dong kamu tuh. Tidak usah kau minta 25 tahun, kan sudah ada 65 tahun. Biar dia operasi plastik majatun irita. Jangan berdoa. Apa kata si wanita? Itu urusan saya dengan Allah. Biarkan aku berdoa. Maka tiap malam, walaupun hari hanya sudah pasti ditentukan, tapi tetap dia berdoa, ya Allah, laki 25 tahun kulitnya putih. Puang, suami 25 tahun kulitnya putih. Ternyata apa yang terjadi hari pernikahan, ia nak 65 tahun kurang dipakai ngejasa. Ya bunga-bunga di kantongnya. Lalu kemudian ipendri ke otoy. Tapi apa yang terjadi? Baru dia naik di mobil, datang penyakit jantungnya, langsung buang mati itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Innalillah. Aja narik foto macam aja apa alhamdulillah, innalillah. Lalu apa yang terjadi? Apa kata orang? Bagaimana si wanita? Siapa yang akan menggantikan si bapak ini menikahi perempuan tadi? Ternyata anaknya yang pertama juga belum menikah, lalu berkata, aku yang akan menggantikan ayahku menikahi si wanita tadi. Berapa umurnya si anak? Umur 25 tahun, kulitnya putih. Alhamdulillah. Nah, jadi kongka ibu mak dutaiki 65 tahun terima miolo. Ya kau dia nama ate, toto mau malak kita tua. Ini kan suruh kau terima. Ya. Tapi itulah rahasia doa. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Itu kan Siti Aminah. Ketika dia melihat Abdullah, kenapa wanita Arab kemudian berkumpul? Mereka berkata, wahai Aminah, kami berkumpul di sini karena di dalam ada seorang laki-laki namanya Abdullah, punya cahaya di wajahnya. Cele-cele Siti Aminah, oh ternyata betul, mat cahaya tak panah. Lalu dia Aminah berangkat ke seorang alim. Dia bertanya, siapakah laki-laki itu? Maka dia otomatis natanaya, itulah nanti akan menjadi bapaknya Nabi yang terakhir. Di situ Aminah berdoa, ya Allah, kalau memang itu adalah bapaknya Nabi yang terakhir, pilihlah aku, semoga saya menjadi ibunya Nabi yang terakhir. Doa. Maka kong kata poji-poji ibu anak tak mengaji mencinaki pamunetui bici epua tanah podo ia romani tuku aja mau tak bui neng kalinga balik bola. Apalagi mega wita pantero tajallo banero pantengi epua tanah podo tawaku mampu ya. Oh jallo-jallo cede berani penitia. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, yang namanya rezeki itu Allah sudah atur. Saya tahun lalu hadiri acara peringatan Isra Mi'raj di sebuah tempat. Selesai ceramah kami duduk Ankabosara, ada kue di depan saya, ada kue ini enak, agar kemudian berair di bawahnya, enak sekali. Saya duduk 4 orang, saya, Pak Camat, Pak Desa, tokoh masyarakat. Tapi ternyata di tempat yang saya duduk 4 orang ini cuma ada 3 piring kecil untuk makan kue. 1 untuk Pak Camat, 1 untuk Pak Desa, 1 untuk tokoh masyarakat. Dia gak tahu aku ya. Cina aku mandren ada nawa di Jepu. Sementara telu bapak nih, Pak Camat, Pak Desa, tokoh masyarakat. Terpaksa kesiap bolu bak Jepu samping kanan. Nah sabaya dia di Jepu makonya. Terpaksa walah HP ku dupoto ya renak bepai. Dupoto bepecak. Ukiring anggota ko grupe ye ko cenya dalle. Angkan ya ko yolo tanah denau di Jepu. Nah sabade gak kapan nih. Coba. Ye tona Pak Desa detona kada ini na yolos tas. Karena baru saja kamu ceramah ini na yolo Pak mulhulu itu mah ceramah alina topa. Alina topa. Pak Camat detona teh. Tapi saya tidak salahkan Pak Desa, saya tidak salahkan Pak Camat, cuma saya berpikir bahwa kalau bukan rezeki walau di hadapanmu kau tidak bisa makan. Tapi kalau rezekimu memang walau dia jauh. Saya diundang nasihat pernikahan, acara sudah penuh, saya hadir jam 8. Tapi oleh panitia, dia apa aja tuna paletek, Pak Ustaz cengyong rotak itu,
Tabe dapat din sa kakariya macarama. Tanyong rota ka tu. Lete kikwe, lete sikat. Pura siyero, lete sikat. Sate, engkau pernah seonron na fatta ka tu. Tabe tanyong rota. Lete kilo mundi, lete sikat. Ternyata di belakang saya ang kakurburungku. Maka dia tahu ya, tapi di tandang di burung kayak coco ya, maluku memang kalau bandung semua di burungku. Oh ternyata di depan memang ada barongko, tapi tidak bisa dimakan karena terbungkus plastik. Hikmahnya ternyata Allah menginginkan agar saya makan burungku di belakang, caranya pelete. Akhirnya saya diundang ceramah, Pak Ustaz yang akan memberikan ceramah Usman Fatihah, saya naik. Oh masih lain tahu. Ternyata Pak ceramah disuruh lete. Saya mau pulang, dia minta maaf, kadang pengakap Pak Ustaz. Dewi sekip makan ini macara. Kau dia nama rigaga. Iya mat terima kasih. Beneng ini terpaling teka dewan di burungko. Oh mana tuh? Jadi selalu ada hikmah ya kodale. Namo Mariolo ki, tapi ternyata ada rezeki di belakang. Tawamu ya tuh. Pada moto ya telo ini gak ngarit putawa matu ya iya. Ya kode kata wata aja mano kotenya dale mu. Ya kodale tak kalau mana dua ya lah. Tapi kocenya dale, nama bunga-bunga dia tuh ngolong. Itulah rezeki. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana cara mencintai Nabi? Maka Nabi Muhammad SAW man ahabbani nigi pujika karena maifil jannah bersamaku di dalam surga. Pertama, cara mencintai Nabi. Man ahabba syai'an aktsara min zikri. Siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan banyak menyebutnya. Maka siapa yang mencintai Nabi selalu memperbanyak salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Oh luar biasa sebatik ya, macam itu mas salawat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Tario tes Pak Dewi tanah tekuran ewe tes yo ni ga marukka samben na makun reyo ya Nabi salam ya Rasul salam alaika. Nah coba burane nyingi marwa ya romi kayak langit talo. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Oh sama-sama. Karena sama-sama ia teloy apa kue alamannya gitu. Yang di sini empat alaman tok gitu. Dia tengaiwe tawana yolo. Iya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan barakatna salawat. Anda guru berkata, narik kobetta anak-anakmu bacaan salawat ubung-bunda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wani-wani bu aja nasi jamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah barakat salawat. Berhenti nakal anakmu itu. Tapi saya pernah ajarkan itu, saya naik di mimbar ceramah. Bapak ibu ya kobetta anakmu bacaan salawat ubung-bunda. Tiba-tiba anak saya yang usia 2 tahun itu saya kasih ikut ceramah, tiba-tiba menriko mimbaran apa lupa. Maka dah tahu saya itu langsung bacaan salawat. Maka karena jinna ni salawat ye. Wani-wani bacaan ya, maka ngaris sih lupa ya. Jadi katanya tuh nang kanai di Pak Guru tahu naik anakmu tuh. Tapi alhamdulillah bacaan salawat. Sekarang dia kelas 4 SD sudah hafal 3 juz. Alhamdulillah. Jadi kalau anakmu nakal ibu aja mau paturan lu bacaan salawat. Di Jakarta ada suami istri 10 tahun menikah belum punya anak. Datang ke seorang ulama, Pak Kiai, apa yang bisa saya amalkan agar Allah memberikan anak? Kata Pak Kiai, pegang perut istrimu tiap malam, lalu bacakan salawat. Baca nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya.
Kan kuburan di Karawa buana kan sembarang ini metu mundri kan? Apa tidak mungkin buana di Karawa kan? Karena tiap malam pasti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, alhamdulillah barakat salawae diwerengi wija di pungalata. Apalagi beneta pak panenaka pacecera panokora pagosi akatan di timunda. Insyaallah naikino. Maka peni bacaan matin robi. Kalau istri panenaka sudah tidur jam timunda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di barakatna salawae paja ko tuliman nana. Nasabana pa kuruntu makure taliwan nana iko mana. Ondro nana mo nomo matin ro kemana natok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ele detongan dan ulem mate benin. Mage guru timuna na jamu. Memetong di jamu pak mana dari kita. Iya, itu barakah salawat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidatan." Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyran. Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Salawatna pun Allah Ta'ala lauri atanna. Salawat Allah kepada hambanya adalah rahmat pamase. Satu kali salawat 10 pamase mereka pun Allah Ta'ala. Wa man shalla alayya mi'ah wa man shalla alayya asyran. Siapa yang bersalawat kepada aku 10 kali, sallallahu alaihi mi'ah, Allah bersalawat kepadanya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'ah, siapa yang bersalawat kepada aku 100 kali, kataballahu, Allah tulis baina ainaihi, antara dua matanya, bara'atan minan nar, bebas dari api neraka, wa bara'atan minan nifaq, bebas dari kemunafikan, waskanahu yaumal qiyamah ma'asyuhada, Allah kumpulkan dia dalam orang-orang golongan orang-orang yang mati syahid. Barakah salawat. Toja jangan anak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat itu satu. Makanya barasanji Bapak Ibu kenapa dibaca, dia syiar. Ketika orang barasanji dia. Kenapa kita tadi berdiri? Mohon kepada jamaah Bapak Ibu berdiri. Seolah-olah yang kita terjemput adalah Rasulullah. Begitulah orang-orang yang ada di Madinah yang menjemput ketika Nabi hijrah, dia melantungkan salawat tala'al badrun alaina. Mereka menjemput Rasulullah dengan salawat. Coba lihat. Jadi kita berdiri kumak berasanji tahu tala'al badru alaina akan detoki bu. Nama mak tangaki mak pengaja balik. Mundur apa pengaja balik. Ikuti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, satu salawat. Yang kedua, cara mencintai Nabi dengan menjaga warisan Rasulullah. Apa warisan Nabi? Satu, Al-Quran. Kita bersyukur Bapak Ibu di Sebatik ada penghafal. Barakatna fakafalae. Maka saya sampaikan di Kabupaten Wajo. Coba lihat orang-orang Sebatik sana. Mereka punya penghafal Al-Quran. Yena rupak kapalae lawaiwi tsunami. Yena rupak kapalae lawaiwi waina tasie tumpari daratan. Yena rupak kapal akurange mancaji famasena pungalatala. Apa kata Nabi? Ahlul Quran, ahlullah. Mereka yang ahli dalam Al-Quran itu adalah keluarganya pungalat ta'ala. Coba lihat. Coba lihat kalau Allah yang mengakui kita keluarganya. Sedangkan Pak Bupati maka kemana kan saya ini? Kok tapa menret loh nih? Jadi kita nggak gapo. Kok sombong-sombong tuh sekeluarga aku tuh kok. Tilina foto keluarga anak tuh Bupati kok. Tapi beda kalau kita yang mengatakan masa bisa kata Pak Gubernur. Maka tahu yang bisa boleh beda. Dilihat wajahmu digagap padana. Iya. Sapi 10 vega. Tapi kalau Pak Gubernur yang mengatakan sapi sekutu ya, maka kata wah sapi sana toga karena gubernur yang mengatakan. Penghafal Al-Quran yang mengakui mereka adalah keluarga Allah. Oh ibu, Pak kapal anata ibu, menyawa tak mati kimatu alena mengaji. Ikuti cara lo mengaji na makukwe, nasaba Indo na tulima Facebook. Nawita makukwe na mo wita to nenek-nenek macam to 5 Facebook. Umur 75 tahun, natampilkan foto profilnya 30 tahun yang lalu. Gua maga nenek. Coba lihat nenek-nenek datang ke pesta pernikahan, macam to mas selfie. Nala kamera na part-part gilu cedecak. Udah jadi foto na. Yak gitu recanil lesolong apa mate kerni. Ya, iko pesan nenek-nenek angaji no. Betul.
Jangankan yang nenek-nenek, ini anak muda sudah banyak mengaji. Ini apa tuh? Silo mah Facebook. Nah mau coki jamban apa tuh? Iya, coba lihat. Al-Quran adalah warisan Rasulullah. Dia tidak mewariskan harta, dia tidak mewariskan jabatan, istana. Yang diwariskan adalah Al-Quran. Maka jaga penghafal. Ya, maka alhamdulillah Bapak Haji Ali Karim, Haji Momo, Haji Herman, semua tokoh-tokoh masyarakat, bangunlah, kembangkanlah. Kenapa? Alena matunas sabari, loni dipatta meranaka. Maka dia anak kapal tunggu dulu. Saya hafal Al-Quran, mereka yang bangun asrama buat saya, mereka yang membiayai saya. Saya hafal Al-Quran, saya mengaji. Maka bagian dari bacaan Al-Quran saya, termasuk mereka semua yang berpartisipasi dapat amalnya. Puang patamangka kasih surga mana ya rohe nasabalena nasabari wafal Al-Quran. Tama mana surga. Jadi tosogi malah boywe tama surga. Tosogi makadi mondri po. Tali wakadimu. Netona tu narika mo maga asogiran na tawe tapi makadi dale parengkalina. Betul. Makanya ibu ibu, ye kung kabali bolata taliwaliwa kadina, contoh ya Pak Balulipa. Tetana Mak Balulipa sudah 20 tahun kita bertetangga dan sudah 20 tahun dia menjual sarung. Tidak pernah satupun dia bilang ini sarung Pak kau pakai pergi salat tarawih. Ini sarung Pak kau pakai Idul Fitri. Omro kadina. Maka agana Pak Burana, iko sisa jok kapasay malilipa. Nenap pamusidak kay bali bolata ero Pak Balulipa makati. Sabi po ngaji ko sidak kay kilipa. Manang kay ko sidak kay ka na itu sarung saya berkarung-karung di rumah. Justru ini orang Pak sidak kay na sabah ini utaja sidak kay karena dia gagal. Terpaksa ya sidak kay ko lakati. Jadi kalau ada orang kikir, aku yang kasih dia. Tali-waliwak ke dina mana? Tapi kalau orang sabah dia gagal makan dikui. Mau bersama ya, Ini tapa-tapan alhamdulillah. Lihat wajah ibu-ibu alhamdulillah semuanya bercahaya. Alhamdulillah. Ya, karena ada 2 balon besar kan, ada 3. Kalau pataka apa iya mati, pataka apa mana saya. Tapi insya Allah barakat jenekna, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua. Warisan Nabi selanjutnya adalah akhlakul karimah. Bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Oh luar biasa. Nabi itu luar biasa akhlaknya. Contoh, suatu ketika Nabi Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Dia membalas keburukan dengan kebaikan. Contoh, ada suatu ketika Nabi melewati kampung halaman seorang orang tua, seolah-olah dilewati oleh Nabi. Orang tua ini tidak mampu lagi mengangkat kakinya karena usianya yang sudah tua. Beda dengan tomatota Dr. Haji Ali Karim. Rambut memang putih tapi semangat masih kuat. Coba lihat, mualangi bembek pura tunu silalona nandre. Ya, tapi mega nama aku pe imam cau ni mandre bembek. Magi na mega imam akan nastro cau ni mandre bembek nasaba yekonan. Na oleh ulun na bembek mak barasan di cilale na pak mulut. Maka na asor-sorongan ni Pak Imam. Nasabak macam mana kasih elona ye macam apa rasanya we Pak Imam dek mana nasorongan mau tuku makutu masorong ya anak kostro. Jadi mana Pak Imam? Karena duduk gua kuasa itu ulu bembek, aku nanti yang dikuasai oleh bembeknya. Iya. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang tua ini kemudian berjalan seolah-olah tidak mampu lagi mengangkat kakinya. Lalu Nabi kemudian menawarkan bantuan. Wahai orang tua, saya kasihan lihat kamu berjalan tertati-tati. Bagaimana kalau aku gendong kamu? Maga narik ko urenge ki. Wah, nala de cina. Akhirnya Rasulullah diangkat ke belakang. Narenge tomatoewe. Wahai anak muda, rumah saya jauh. Apa kata Nabi? Taruh mabela. Saya masih kuat. Akhirnya digendong, direnge. Si komo irengena ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang tua ini? Wahai anak muda, kamu orang yang akhlaknya bagus. Berapa banyak pemuda yang berlalu lalang di tempat ini, tak ada satupun yang menawarkan bantuan kecuali kamu. Satu saja pesan saya, wahai anak muda, jangan kau percaya orang yang namanya Muhammad. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu gila, Muhammad itu tomaja. Padahal niga na rengi na juta. Benengi mansata pak, boleh mak mau micat telu digandel lo bolana.
Si gomo iganden jata tulin cerita aja mau percaya aji anu manu apa kepada ini cerita kira-kira Pak Aga tagokan tapi rimati tapusya biasa yolo repa pantengnya repa pi uluna si repa ketelon makanya apa gandeng iya tuh mau cerita iya lo mau kok ternyata Nabi tidak mendengar bahwa Nabi pembohong, Nabi itu tukang dusta, Nabi itu taumaja semakin memperbaiki caranya menggendong. Bahkan waktu ini leturi bolana ipacan-cennya kau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar si kakek merasakan kehangatan gendongan Rasulullah. Luar biasa akhlaknya Nabi. Sampai di rumahnya didudukkanlah si orang tua. Lalu Nabi berkata, wahai orang tua, saya permisi, semoga selamat panjang usianya. Maka dia lato-lato anak muda, sebelum kau tinggalkan saya ingin tahu siapa namamu wahai anak muda. Kata Rasulullah, saya lah Muhammad. Muhammad nih gak? Muhammad tasangin pak beli. Iya, beningnya bangsa talawalin lo si lebo. Ya, itu masangnya naya. Ngomong. Tapi Nabi tidak. Begitulah akhlaknya Nabi SAW. Sampai akhirnya orang tua tadi masuk Islam karena akhlaknya Nabi. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Ye mana na ibu? Oh ibu. Perlu mana ya cueri ye na benciki bali bolata burang onde-onde. Tapi jangan bilang onde-onde Cina. Onde-onde sebatik. Onde-onde itu onde-onde Cina. Nah ikut tuh mebu Cina sih mbok. Onde-onde sebatik. Nah rempa ko tahu rempa toy na sabat talo manu kurabate. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas keburukan dengan kebaikan. Nasabay itu ibu, oh ibu. Ye kumajai atin na tawe sinin na anu na tangay majaman. Contoh, si salam bali bola. Kasi itu nasang manuk na lajat tapan lalo. Sedangkan manuk na bali bola ya salajat tapa, manuk na salajat tapa. Bening mati manuetannya ku aku majat tapa, hatimu majat. Ya. Jadi kalau hatinya orang tidak bagus, semua jadi tidak bagus. Datang ke pengantin semua dicerita. Andre nama ja, Andre nama paje, Andre nama ja. Padahal mata apa tuh? Nita si tahu, dena si kanna bohona si bawa, rokna, mu cerita mana? Padahal nama alena belum tentu tuh si kanna. Iya. Itu kalau hati. Makanya Rasulullah Bapak Ibu di usia 63 tahun. Makanya kan usia Nabi 63 tahun. Umar bin Khattab 63 tahun, Abu Bakar 63 tahun. Jadi umat Rasulullah itu tidak jauh dari mabaina sittin ila sabain, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau di sini ada yang hadir sudah umur 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, abu-abu ini miso tolemu. Pokoknya dia nama tole baja. Ya, kalau ikut 63 tahun. Tapi kan Allah tidak mencabut nyawanya yang sudah tua, maka yang tua masih aman. Allah tidak mencabut nyawanya yang sakit, maka yang sakit aman. Tapi Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawanya yang sudah tua, yang sudah sampai waktunya, dan itu rahasia, berarti tidak ada yang aman. Coba lihat tanda kematian. 40 hari, maka nabita, ye ko patapula sona tawe meromati. Patada ngilimata, kubura masa paya asra ibu, patada limata riasena posi. Tentukan mas, kamu posi tata? Ada pusarnya toh? Ya, apa mega wita tahu? Ero tulitat deng nasapa. Asosiasi itu tak ada lagi posimu. Aja lalu mau jokka nasabak majai itu. Pada syukur tak ada posimu. Benengnya tak ada nama kan lampe na pada kak balap TV. Ya, jadi kita ini umat Islam kebanyakan percaya sesuatu yang tidak ada. Anaknya ya romal lajange tuline pura bocok-bocok. Engka anak nakatulung namo dena bocoki. Teko carana. Ya. Mana kira anakmu deh gagal tuh lima pura bocok-bocok neng anakmu tale nikin namo deh mau bocoki. Anaknya romal lajangnya tuh lima pura waju nalinga agak neng anaknya temak baju dia nang urusui. Hanya mesti ngurus malajangnya. Betul ibu? Ya tegini tomato atau wani Jumat tuh na bolo posi bolana. Ya betul. Mana mesti lo bolo posi bolamu nenek supaya macet ke ni gamelo macet ke iko ga atau boleh? Asa iya iko kan di bolo. Kenapa rumahmu yang disiram? Makanya di logi mengrada posi na pakaraja, loy mamen na sapa posi na salo, loy ma galon sapa posi na galung, loy ma darah sapa posi na darah. Wani Jumat tu na bolo posi bolan, nangke posi na makalle de na jampang. Padahal mesti na posimu no morsung mega tain na tu. Kenapa posi bolamu yang kau urus?
Iya. Ya kong pura nama sampainya asra empat ada posi lima tariasena posi. Kalau sudah ada yang berdetak seperti ini, tanda 40 hari datanya malaikat maut. Nah, kan itu tuh kok. Jadi ibu, saya coba baca seperti macam baca asra. Mata nih, dia mau codok. Aja mau kampanye dia nama coba. Kota belum nasional pas tanggal berapa nanti? Tanggal 9 Desember ya. Iya. Yang kedua, tanggal 7 hari. Biasanya Allah beri sakit, orang sakit tidak bisa makan. Tapi silalona yang tidak bisa makan, langsung dihabiskan itu makan. Menurut Pak kita mata sehat. Menurut Pak kita mati dengan tanda kematian 7 hari. Tanda 3 hari, Palawangan alin roh. Kalau di sini mata nih, lalu kemudian terasa enak. Wahai suamiku, kok kepala saya berdenyut di tengah ini Palawangan na ye. Nama semangat tasading tanda 3 hari. Ya minari komata nasabah losi di wajah cicilange baja. Nah, ini kan suruh kominra. Tanya ya tuh. Koma semangat ya tuh. Tanda 1 hari di belakang ubung-ubung. Ya komata ni mareba. Menurut Nabi tidak akan sampai asar orang itu. Saya diundang ke rumah sakit lama dukel Sengkang. Ada orang sakit saya datang. Saya pegang di belakang ubung-ubung. Metak mareba. Saya bilang kepada anaknya, suaminya, jangan kau tinggalkan ini. Kenapa? Karena dekna narapi asra. Ganti bajunya, pajenei, lalu kemudian kalian saling memaafkan. Bacakan surah Yasin agar setan tidak datang mengganggu. Talkinkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan di akhir itu dia mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata betul. Siap dapat dampang laken namilak dampang makotor alena. Anaknya melak dampang makotor alena. Diganti bajunya dengan izin Allah sebelum asar dia ucapkan la ilaha illallah mati. Tanrero. Dia minta yoli si kaposta soli joko boleh malas atau apa aku ukarawa sulu namun matasi marepa. Padahal anak telepon gimana sudah surat ini ayahmu tidak sampai asar. Panggil semua mat telepon halo agak tiga lesu dia narapi asar rambut ini makanya Pak Ustaz agak tiga lesu goa sinjai na telepon mana kemana nih tapi agak kejadian alhamdulillah letu asue tuh mau biro tahu tuh mau biasa majama-jama kakak ialah dan untuk mati nade na jaji maka dan madodo na sepat tepun na posta ka syukur ko na madodo pabenengin na to mangi mati nyambung syukur ko madodo pana katolika syukur na sa sala madodo posta sala tepun na syukur ko madodo benengin na madodo mati nyambung tapi benar kata Imam Al-Ghazali yang namanya tanda bisa jadi iya bisa jadi tidak. Yang kau pikir tanda itu, yang kau cari tanda itu, tapi yang kau cari amal apa yang kau siapkan untuk akhiratmu. Yang bangun madrasah jelas kalau kau meninggal hari ini selama madrasah dipakai mengalir pahala. Pondok tahfiz kau mati hari ini kau dikubur 10 tahun yang lalu tapi pondok tahfiz masih ditempati anak-anak mengaji maka pahala mengalir sampai di sana. Oh ibu makanya pojok kaki itu Khadijah Puratari kenapa kau menangis istriku ya Rasulullah karena saya masih mau menyumbangkan hartaku dan sudah habis lo mau masih dekat capung ya tarika itu sih di beneta magung terindi 20 atau kemudian cimalinga ka foto buronco na ye ke buronco na itu 5 linga ka na jinna na buronco na dega foto na itu menangis dunia. Coba kalau ibu-ibu menangis wahai suamiku kenapa kau menangis Dinda yang membuat aku menangis wahai suamiku sarang walidmu banyak mobilmu bagus sawahmu di kampung luas tapi yang membuat aku menangis lemuna nyawamu deng joko kemajuma si sepu mutepak kocelengan tan 500 tak kasih rupiah ye komatu dega mulolongan sangadina amala kau tinggalkan kebunmu rumahmu mobilmu dega mulolongan sangadina yang kau sumbangkan ada 3 bagi harta anu kurewe mandre nan cajijuku makanya aja mu cerine alemu ditujunna andre mu pojie si cocok kesehatannya anu kure dipakai na buru ibu-ibu egana daster tak kolamari ye toro daster na sudah 3 tahun kabe toba lebatna telung ngaso den kene zasta tallo toba kancina mau cep pakai baru komatu nalamana te agagamu ya ro pakai memang nih yang ketiga anu kure masih dekar ya agamana pun Allah Ta'ala baru-baru di Sengkang ada yang meninggalkan sarang walet burung gedung walet itu sudah ditawari itu gedung 7 miliar. Kenapa dia tidak jual? Karena dia masih mau kembangkan itu. Belum berisi sudah harga 7 miliar.
ruko dijadikan gedung walet 5 lantai ke atas. Dia punya cincin itu, cincinnya harganya 2M. Pernah saya sampaikan ke beliau, Pak Haji, jual saja cincin itu 2M. 1M kau pakai, 1M untuk pesantren, mana saya herakmu. Oh ibu, kalau ada uang tak 2 miliar, si 7 moki gaset di miliar na laki-laki tata balance untuk keluarga ta, 1 miliar untuk disumbangkan ke masjid dan pondok pesantren. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Iya itu tak setuju Pak Deva gak? Ya kong kana apa mula nama pikir yolo deh yolo. Apa 1 miliar kau sumbangkan di masjid dan pesantren? Tunggu dulu. Anak tak maku demo apa? Anak tak dia Pak Boti. Iya dia pernah selesai kuliah. Dia topa ke bola naik. Dia pakai. Namun saya itu 2 miliar dia topa nakan. Muhammad. Kalau yang itu maka dah oke, insyaallah. Kau digagal. Yekong kepada selamat dada pesantren walufaino. Saat tidak ada memang kau katakan iya nanti saya akan sumbangkan. Tapi saat hadir harta itu apa mula nanau di setange. Aja sadiol megalat itu. Coba. Padahal kau meninggal tidak bawa harta bapak itu. Hadir yang dimuliakan oleh Allah. Akhlak Nabi luar biasa. Ternyata Nabi bukan hanya terhadap manusia, terhadap binatang akhlaknya luar biasa. Coba lihat Nabi. Nabi melarang kita berbohong kepada binatang. Oh ibu, itu artinya kau panggil kucing dengan harapan kucing akan memberikan, tuan rumah akan memberikan saya makanan. Datanglah kucing, tapi kau tidak kasih makanan, tidak kasih ikan, berarti mau balik coki. Nah canggih Nabi tak dibalik oleh kolon. Kuruki, mada punga manual. Tapi dia mau langi barale, dia mau langi nandre, mau balik biye. Dalam ketika kita belajar hadis, ada satu sahabat yang kemudian hadisnya itu kemudian tidak dipakai. Kenapa? Karena dia pernah membohongi kuda. Dia panggil kuda dengan harapan kuda itu diberi makanan, tapi ternyata dek nalangi. Coba lihat, kucing saja Nabi dilarang untuk dibohong. Oh ibu, biasa tapak coki, biasa dipukul ke kucing. Kenapa dipukul? Nala bale. Nah ya Tommy itu nala bale, tapak tali wakadikmu. Nah, coba lihat kucing, tunduk, dia nak kedok karena di tanganmu ada kayu. Kapan saya goyang, tak, betak uluku ke sini. Dia biarkan kita melahap makanan satu persatu, diam dia. Tapi kan tentu hatinya berkata, tanna kodoh, nata ronga ka ulunna balebe. Ternyata pun na bola tali wali wakadina, nama ulunna nagar puto. Maka ada coki yombo, walapi matu aleku. Sisa na nape boleh pasai, gurik ke coki yala balena. Maka dia pun na boleh yombo, ajan ni. Sisa na menri coki teme, apo kasoroe, nape kasih masuci dia, nalalu coki. Lalu gangkan ya rujuki menre ko lamari nanti meto. Menre ko ranjang nanti meto. Menre ko televisi dia kasih di bola nanti me. Maka dia joki ni kasur ko lalu ka. Sisa nama pe paci kada paci gimana Pak? Ya nanti teme. Ikut teme joki aja mulai lungi tari lo teme Pak. Ko dia mulai lungi sini na boleh nanti mana? Itu Nabi SAW suatu ketika setelah dia pakai pakaiannya, dia ganti. Ini kan Nabi prakteknya khuzu zinatakum indam kulli masjid. Jikalau akan berangkat sholat berjamaah, akan melaksanakan sholat, dia mengganti pakaiannya. Dia pakai yang bersih. Tapi suatu ketika Nabi hendak pergi ke masjid sholat, ingin mengganti bajunya, tiba-tiba di atas lengan baju Rasulullah yang akan dipakai ada kucing yang lagi tidur nyenyak. Batin rojoki. Nabi menunggu mudah-mudahan kucing ini terbang. Ternyata dek natinro, dek apa sedih. Ya sama kalau kita ceramah maulid Isra Mi'raj, biasa ada 1-2 orang, wih mamatin rona. Capu menit talon apa pesadih. Sama lagi lo nih pamule, dek peni pamule, capu nit talon. Ini gak suruh kematin ro. Ternyata Nabi menunggu boleh jadi kucing ini terbangun dari tidurnya. Ternyata tidak. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Hendak berangkat ke masjid, waktu sholat sudah mau masuk. Gangkan Nabi tak nalat birang malas dia ala. Lalu dia potong lengan tangan bajunya. Nalat birang tepat liman wajunya Nabi tak ketimbang mengganggu tidurnya seorang kucing yang lagi nyenyak. Bayangkan itu. Tepat liman wajunya apa pakai. Nalat birang tepat liman daripada naganggu tindrona coba. Coba lihat bayangkan ibu akhlaknya Nabi terhadap kucing saja berakhlak.
Kenapa ada di matindro bali bolata ifoni tepe taliwa-liwa rukana. Bagi tepku mato-mato. Yang mato nasa puna bola, yang mato macot dokan coco ni engkaling atau ni cilaleng. Ini Nabi SAW, luar biasa akhlaknya. Pantas kalau akhlak Nabi itu Al-Quran. Berbicara tentang ibadah, oh luar biasa. Nabi itu selama berjamaah, selama ada sholat 5 waktu, itu sholatnya bukan di rumah. Kalau ada hadis Nabi SAW, perbanyak sholat di rumahmu, sholat yang dimaksudkan adalah sholat sunnah. Nabi selalu sholat wajib 5 waktu di masjid. Alhamdulillah Masjid Nurul Huda ramai sholat berjamaah, kita bersyukur. Sahabat Nabi itu bukan hanya rajin sholat di masjid, tapi dia sholat dan berlomba di saf yang pertama. Ada orang sahabat Nabi SAW penuh di saf yang pertama, dia berada di saf yang kedua karena terlambat sedikit. Karena dia terlambat, nakap biolona, sahabat. Sebelum kita sholat, kamu ke belakang, saya di saf yang pertama, selesai sholat nanti alamui daratku yang maluang. Maka dia sahabat tunggu dulu. Lebih lebih rendah bunga Allah Ta'ala di saf yang pertama ketimbang kebunmu yang begitu luas. Cakap sapi, saya mau di saf yang pertama. Bayangkan, wah ibu, yeku ini tapang kakabiki ibu bu, loyolo, lomondriko ya loyolo. Pura masa pajak alam mau teroki saliwa, di sapi atau tidak? Hah? Mau atau tidak? Naro tak pemelo situ, dodonna. Kenapa di sapi Pak Makutu memang berjamaah, tapi luar biasa sahabat Nabi itulah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan cinta sahabat. Kalau kita bicara bagaimana cinta Nabi kepada umatnya, oh jangan dibicarakan lagi. Kenapa? Itu sudah pasti. Tawaran harta, pangkat, jabatan, tahta, wanita, semua dia tolak demi mendakwahi dan mengembalikan tauhid la ilaha illallah. Makanya 23 tahun Nabi berdakwah, yang pertama didakwakan itu adalah la ilaha illallah. 360 berhala di dekat Ka'bah Nabi hancurkan. Makanya kata Nabi, mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa nanti di akhir hidupnya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah tamat surga itu. Wah ibu. Jadi kau mati lo mati baca ya Wah, masuk surga. Cuma Nabi tidak mengatakan langsung masuk surga, karena siapa yang baca la ilaha illallah sebelum meninggal pasti masuk surga. Hanya saja umat Nabi ada dua, ada yang langsung masuk surga, ada juga umat Rasulullah transit dulu di neraka, bersih dosanya baru diangkat ke surga. Nah kira-kira ibu-ibu yang hadir ini langsung surga atau transit dulu? Loto langsung sama nato oke. Tak perlu langsung. Padahal Pak Gosip tidak bisa langsung transit dulu dong. Tapi kan doa kita, wakina azabannar, jauhkanlah kami dari api neraka. Mudah-mudahan langsung Allah ampuni dosa kita. Amin. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW usia 63 tahun meninggal. Hanya 2 kali sakit. Pertama demam, yang kedua sakit kepala. Demam menjelang wafat. Kenapa Nabi sehat? Pertama, nahnu qawmun la naqulu hatta najua wa idza akalna la nasba. Ini bukan hadis, tapi begitulah prakteknya Nabi. Nabi kenapa sehat? Menjaga pola makan. Kami adalah kaum yang tidak makan. Dek nandre Nabi tak sangadina malufu. Nare komandre Nabi tak depa nama sona pajai. Oh ibu, mako motor cara tak mandre. Dek memang depa nama so, depa nama lubu mandre. Iku mandre siapa aja, itami matu purani mandre talo, mandre soko. Latu bulana na bacaku sanggara non narawingi. Ya pura capu yero an kasih S2 na bacaku toh. Langkana angka tahu ya sengi mati. Datang ke dokter, Pak dokter mati amboku, macawa dokter Maka dia nana, magi mu cawe ka dokter mati amboku, maka dia dokter dena mati amboku. Dia minum lemah nyawa na taraso. Tali-wali wasun. Makanya saya tadi diajak makan oleh panitia, saya bilang nanti selesai ceramah saya makan. Nasabak masomo baka onna arawingin apaan dari bali lupuh. Lupuh na bali. Tapi karena besarnya sehingga sampai hari ini malam ini saya masih kenyang. Matuk di perma ceramah. Yeko malupukin atau mandre masih Pak Andre.
Tapi kau masukin atau mandre namo andre kanja dia nama lundra. Betul itu. Itu satu, Nabi menjaga pola makan. Yang kedua, karena Nabi bersih hatinya. Karena bersih hati maka dek gagalasanna Nabi tari watak kalian. Kenapa dek baru 36 tahun, baru 40 tahun, gagalasan. Padi ulu, padi alaka, padi utuh, padi isi, padi hati. Gagalasan. Nabi bersih hatinya. 3, Nabi selalu baca Al-Quran. Maka Bapak Ibu, Al-Quran itu Pak Japi. Wah Ibu, masa mengianata bacakan surah Al-Fatihah. Kenapa? Al-Quran adalah sifat. Dulu saya teringat, narikungka keluarga Malasa, engka anak Malasa datang ke Guruta Ki Haji Abu Nawas Bintang, datang ke Guruta Arif Kadir, datang ke Guruta Ki Haji Abdul Ghani. Pung tajapi-japi pu. Magi engka Malasa. Andi Guruta, kita dengar apa yang dibaca? Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq. Bahkan sering Andi Guruta hanya membaca Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah dia tuh kair. Oh, nenungnya anak-anak masa mange soro pelan. Nenu anak-anak padi babuana, pajak padi babuana, berakat Al-Fatihah. Tapi iro Andri Guruta baca, nenung anak-anak soro pelan. Indok nak baca Al-Fatihah, nasapungi woye, nenung anak-anak pede menre pelan. Nah tambah si Al-Fatihah pede menre pelan, kok beda? Oh ternyata beda Ibu. Kenapa Andri Guruta setelah japi woy Al-Fatihah nono pelan? Nah sahabat timu na pakai majapi Andri Guruta, timu na pakai masikri. Ya mau indok na lapung anak-anak, na baca Al-Fatihah, menre pelan anak-anak, magi. Nah sahabat timu na pakai majapi, timu na pakai magosip. Jadi beda kekuatannya kan? Ya, beda. Sama kan Nabi ketika di kebun rumahnya. Berapa orang kebun dalam sejarah Islam dikatakan 11 orang yang kebun rumah Nabi. Semuanya orang besar. Nyaris saja binatang pun yang sampai kecil pun tidak bisa lewat. Nabi di kebun. Tapi Nabi SAW mengambil pasir. Lalu kemudian dia membaca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'akshaynahum fahum la yubsirun. Dia tuh. Coba lihat. Makin romana ya. Padahal kan sangat mudah ya Allah tidurkan mereka, kan sangat mudah. Allah terima tidur mereka. Tapi Allah ingin melihat usahanya apa? Ambil pasir, ambil debu pasir, baca tadi waja'alna, tiupkan. Maka dari Guruta Ki Haji Munas Bintang, ye kucako nak nei tahu ye narmu baca. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akshaynahum fahum. Ye konarapi fahum pakawaje matamu. Tapi aja namanya tatala pokok. Fahum la yubsirun. Inilah yang saya baca. Sweeping itu yolo. Saya mau berangkat ke Parepare ceramah, tiba-tiba operasi zebra. Oh baca ya Pak. Sweeping polisi. Ada Pak polisi? Tidak ada Pak? Ada. Saya baca itu waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akshaynahum fahum la yubsirun. Oh lalona. Tekan apa Pak polisi? Mana SIM? Ini Pak. STNK ini Pak. Pasang satu pengaman. Oke. Oh lanjut. Mau kemana Pak? Mau ceramah. Lanjut. Berarti dia tunakan rebacamu apa ibalik Pak. Ye kong kato baca roni ibalik Pak ku boleh tanya baca-baca salah. Iko dia mau lengkap. Tanya baca-baca salah. Tanya aku kurangin dia nak baraka. Iko dia mau baraka nah sahabat dia mau lengkap. Makanya jangan pakai Al-Quran kalau persoalan jelek. Bagaimana Pak polisi? Mesti lengkap. Saya tadi buru-buru salah Jumat di sini. Tapi di sana ada tentara bawa senjata kan, di balik panoto, periksa. Maka ini Pak Nurdin Belanda, buru-buru Pak mau ceramah, sudah hampir jam 11. Saya bilang tidak apa-apa, silahkan diperiksa Pak. Saya mengerti tugasnya Bapak dan saya merasa aman kalau diperiksa. Oh, muka atas saya, muka mana? Nah runtuh dompet, tasnya ini Pak, dompetnya ya dompet saya. Periksa satu-satu. Ini baju saya pakai Pak nanti ceramah ini. Diperiksa satu-satu. Jadi luar biasa tenaga dari TNI periksa itu memang harus diperiksa. Kalau tidak diperiksa ada yang lolos bahaya. Ya. Harus memang diperiksa itu. Saya bangga kalau saya diperiksa karena saya aman. Sampai di bandara mana rapid test? Oh ini. Saya ini non reaktif, aman. Di swab apa dikasih lagi tuh tembak udut. Berapa Pak suhunya? Oh, lolos, aman. Ternyata di bandara pemeriksaannya luar biasa. Jaga jarak kan? Jaga jarak. Meta mata aja tetap. Tapi yang kamu tuh cek dia lalu sampai dia nanti ya. Oh beda ya.
Kok bos dia tuh antri, kucingnya bos. Oh, kok. Iya. Apa biasa mah tahu palalo, kok si bawa ke bos kalau kue aman. Dia usia pak bos antri. Ya, begitu. Tapi begitulah Indonesia, begitulah dunia. Sampai di Arab Saudi, para mui. Kira sopirin arae, ya kumajai lalangnya nabu gas. Tapi kau tahu pak sopir mahlan ya habibi mahlan. Pelan-pelan, wale podui. Tapi pelan-pelan tuh. Jadi itu ko mi tadi sedangkan bene ya ko mangidangi on roba ladat na mangidang. Ini bojut tak panai tak cakwa. Songko itaro ko sida pena cakwa. Sisanya kunci duit, dia nak cakwa. Saya tidak tahu kenapa kalau uang matanya merah, dia nak cakwa. Coba lihat, Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau Allah yang melindungi. 11 orang kafir tidak bisa membunuh Rasulullah. Sahabat mencintai Nabi. Abu Bakar yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah masuk di Gua Sur. Maka dia Abu Bakar, ya Rasulullah, iya payolo tama goy. Kalau ada bahaya saya duluan kena. Masuklah Abu Bakar membersihkan gua ini, lalu kemudian kainnya, surbannya itu kemudian ditutupi lubang-lubang yang ada di gua. Masuklah Rasulullah setelah bersih, tapi ada satu lubang yang tidak tertutupi karena habis kainnya, maka Abu Bakar menggunakan kakinya menutupi lubang itu. Apa yang terjadi? Nabi tertidur karena kecapean. Ketika itu Nabi tertidur, Abu Bakar digigit kalajengking. On ropadina melok gorana tutut timunna karena dia tidak mau membangunkan Rasulullah yang lagi tidur. Tapi lagi karena sakitnya dia menangis, maka air matanya menerpa pipi Rasulullah. Bangun Rasulullah. Abu Bakar, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, aku menangis bukan karena aku tinggalkan kampung halaman harta benda, tapi neki kak balipa ya Rasulullah. Boro aja. Nabi bangun, nami cuy. Tepana micuna Nabi tak paja boro paja mempedi. Kenapa? Kena sebab micuna Nabi tak pak buruk. Tapi kota tumpu aja itu ibu, nadara aja mau tak suruh lah kita memicu. Apa pede boro itu? Apalagi kau patole memen. Pede boro itu. Kenapa? Nabi keringatnya. Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, aku ambil minyak wangi, aku ambil keringatmu yang ada di kapas, aku campurkan dengan minyak wangi. Kenapa? Karena keringatmu lebih wangi daripada minyak wangi. Kalau saya campur di minyak wangi, lebih mau wangi. Nah, kan dia ada pusat atau? Ambil air minyak wangi, campur pusat tak, namo minyak wangi, manca di mawale mana toh. Pataliwa-liwa, bong dia buncam 5 penit. Ya, itu Rasulullah, keringatnya jadi obat, keringatnya wangi, luar biasa. Kecintaan Nabi SAW, Abu Bakar kepada Nabi luar biasa. Ali bin Abi Thalib yang mengganti Rasulullah tidur padahal dia tahu nyawa taruhannya. Umar bin Khattab, bayangkan Umar ketika dia sholat asar ditikam dari belakang oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu'. Apa kata Umar? Bukan aku merasakan kepedihan ini yang aku pikirkan, tapi yang kupikirkan sampaikan kepada Ummul Mukminin. Kalau saya meninggal nanti, mudah-mudahan saya diizinkan dikubur di dekat Rasulullah. Datang utusan, wahai Umar, Ummul Mukminin mengizinkan engkau dikubur dekat Rasulullah. Maka di Umar, dia urasaka pedih karena saya rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tak malah dan nengaratannya pedih. Apalagi siapa lagi? Imam Malik membaca kitab Al-Muwatta di Masjid Nabawi. Ternyata dia disengat kalajengking sebanyak 13 kali. Dia tidak bergerak. Kata muridnya, wahai Imam, mage na de pesoi mak baca hadis namu fesa iya ronae balipengi barakomang ide nevitoko. Apa kata Imam Malik? Aku malu kepada Nabi. Hanya sakit kalajengking yang membuat aku harus menutup kitab ini padahal saya membaca hadisnya Nabi. Saya cinta Nabi. Saya tidak pedulikan itu. Bayangkan. Jadi koma ceramah di 5 jam aja mukedo. Kenapa? Cinta Nabi. Tapi dia umekta. Nasaba ya mata kotona tato. Nyawa tato. Insya Allah Bapak Ibu, saya pulang tanggal 1 kan? Tanggal 1 sampai di Bandara Makassar setengah 5. Insya Allah dari Bandara Makassar saya harus ke Tator. Karena ada cara di Tator jam 10 pagi. Jadi dari bandara langsung ke Tator. Pulang ke Sengkang langsung ke Bone. Dari Bone sampai kemudian ke Sopeng, Malolesu sampai tanggal 9. Dari tanggal 10 saya harus insya Allah terbang lagi ke Sumatera sampai tanggal 14. Ya, saya tidak takut dengan corona.
Bukan berarti tidak takut. Kenapa? Karena saya tahu bahwa kalau nyawa saya pasti meninggal di sungai nyamuk, tidak masalah. Insya Allah nafil suku mau katu mata tahu elo sengka. Ya. Karena saya tahu pasti bahwa tempatnya kematian sudah pasti. Tetapi walau saya mengatakan tidak takut corona, tapi saya harus tetap waspada. Makanya saya di bandara sampai di sini pakai masker terus. Dan saya tidak berjabat tangan orang-orang di bandara. Kenapa? Saya tahu orang di bandara kan kebanyakan dari luar. Saya tidak tahu dari mana mereka. Beda kalau orang tua kita dari Sabati, Kak. Dia nasuk oleh Sabati, lo kalau vega. Ya, nasuk yang kami ikut. Saya kalau di bandara tidak dekat duduk dengan orang karena saya tahu saya harus jaga jarak. Saya tidak jabat tangan dengan mereka. Nah, sahabat dem itu sistem. Ya, akan lemak jabat tangan dari itu sistem. Ya. Kalaupun ketemu tidak jabat tangan karena kita harus waspada. Jadi engkalinya kok ada ke masyarakat. Ya, tapi sitongan ya mau sitokat timah masker sitongan. Nah, makanya kau juga kak mau lu kita yo kada ngerok. Oh, mega dia masker. Tutu masker tuh di kantong. Kita nak kue mega masker ku pasatoy. Apa sama aku poso. Poso kasedi. Tapi barakatna ye maskernya alhamdulillah makura gosip ibu. Apa kalau mak gosip nuka pa yolo ya. Itu na kuyuk kaya na pamaloleso na limang ngasodoni masker na din kena sasai Muhammad. Makanya itu mah tuh masker tak cuci. Kalau tidak dicuci bahaya juga itu. Jadi tetap apa yang disampaikan Pak Camat bagus itu Pak Camat. Luar biasa Pak Camat. Bahwa corona itu pasti ada. Jadi kita harus hati-hati. Tapi saya tidak takut meninggal. Kenapa? Karena saya tahu bahwa yang namanya mati pasti sudah Allah atur. Rahasia kematian ada 3. Okatu waktunya. Tidak ada orang tahu kapan dia meninggal. Yang kedua adalah amkanu tempat. Dia akan bisa tegi monromate matu. Ada orang berulang kali naik ke Tanah Suci. 17 kali dia naik haji dan umrah. Harapan meninggal di Mekah atau Madinah. Ternyata di mana dia meninggal? Aku bolana. 1 hari pulang dari Tanah Suci. Tidak ada yang tahu. Nabi lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Saya lahir di ujungnya, entah saya mati di mana, saya tidak takut. Kenapa? Karena saya tahu tempat kematian sudah pasti. Namun menurut aku boleh kau narapi waktu nah. Tapi kau malole juga. Tapi ibu, oh ibu, engkau tuh makan lokak buktikan. Napalepong auto lena. Dia nak mati, tapi mana serasa. Makin mana serasa, pulau mana aja nah. Dia lemak. Alina mana rasa bini, mana rasa tertungkai. Jadi yang capak-capak Allah itu maha mengatur yang namanya usia. Yang ketiga apa rahasia kematian? Asbabu sebab. Tidak ada yang tahu kapan dia meninggal, apa sebabnya. Tapi semua orang meninggal ada sebab. Magina mateanu corona sih. Magina corona, polemingi joka sasa majabatanga, corona dia. Salah satu sebab. Magina mate buangi, magina mate melemai. Kenapa dia meninggal? Nakonta strong. Magina mate merenai karena jantungan. Magina mate nagapapau. Siaga po gape talukarung. Boleh bega sih po talukarung. Ternyata motor boleh mondri ada mobil truk di depannya pengangkut pau, palurak pau. Tabuka bancana teree ternyata boleh mondri motor. Nagapek po talukarung mati. Jadi motor pau mati to. Magina mati anu nate nyonya. Manri nyonya mati. Magi mingi lo patodo. Jadi akan itu di patodo na mati. Ya kamana taliwaliwan lufuta. Nandre soko nandre taloe lolo patodo mati gitu. Jadi Allah sudah pastikan itu tempat kematian, waktunya dan sebabnya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan Ibnu Zabihain, 2 keturunan yang akan disembelih. Pertama Ismail, itu seketurunan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai kepada Nabi. Yang kedua Abdullah juga akan disembelih karena Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ya Allah, narikungkan aku 10, 1 akan saya kurbankan. Ternyata nama Abdullah selalu naik sampai 3 kali. Sayang kalau dikurbankan anakmu wahai Ali bin Abi Thalib, anak makanja magareta matapa cahayana aja mugere. Maka pada saat itu digantilah Abdullah penyembelihannya dengan 100 ekor unta. Nah, maka yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah bagaimana agar Allah mencintai. Kalau Allah sudah cinta dengan kita, Nabi dilindungi oleh Allah karena Allah mencintainya. Nabi Yunus masuk perut ikan, dikeluarkan ia. Kenapa? Allah mencintainya. Nabi Musa bisa membelah lautan.
Padahal yang hebat bukan Nabi Musa, tongkatnya pun biasa-biasa saja, tapi yang hebat adalah Allah yang memberikan pertolongan. Kenapa ditolong? Karena dicintai. Maka yang paling penting Bapak Ibu bukan cintanya Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Desa, Pak banyak. Tapi yang paling penting adalah cintanya Allah, sehingga semua hamba Allah yang sama cintanya kepada Allah akan mencintai kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, terakhir, apa sih yang bisa kita amalkan agar Allah mencintai? Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kenapa Allah mencintai Nabi Ibrahim? Padahal masuk ke dalam kobaran api tidak apa-apa. Api bisa saja membakarnya. Padahal kulit Nabi Ibrahim sama dengan kulit kita. Tapi Allah yang memberi pertolongan. Allah cintai. Apa rahasianya? Ada 3. 1, ikhtartu amrallahi ala amri ghairi. Karena Nabi Ibrahim selalu mendahulukan perintah Allah. Kalau Bapak Ibu selalu mendahulukan perintah Allah ketimbang perintah selain Allah, maka di situ Allah mencintai. Azan berkumandang, Pak Peso jamaah-jamaahmu. Ada prinsip, jangan katakan kepada sholatmu bahwa saya sedang sibuk, tapi katakanlah kepada kesibukanmu bahwa waktu sholat telah tiba. Jangan katakan kepada sholat bahwa saya lagi cuci mobil, sebentar sholatnya. Katakan kepada mobilmu,